Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bola kembali, Chandra Kirana hadir. Dan hari ini Chandra agak berbeda ya, kostumnya memakai baju koko ya. Dan karena hari ini Chandra ingin wawancara dengan seseorang yang luar biasa ya, yaitu Mas Abdul Latif ya. Dan beliau adalah salah satu anggota Jamaah Tabligh yang saat ini sedang menjadi musyafir di Mushola Al-Falah. Ya baik, seperti kita ketahui ya, Jamaah Tabligh itu luar biasa berdakwahnya dari kota ke kota, bahkan hampir seluruh kota yang ada di Indonesia itu sudah dilalui oleh Jamaah Tabligh. Dan langsung aja kita ke sana. Ya, info Jati Bola hari ini Chandra ketemu dengan Bang Abdul Latif ya, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bang Abdul Latif. Iya. Ini dari mana ya? Saya dari Lombok. Dari Lombok ya, luar biasa ya. Lomboknya mana nih? Di Mataram, Mataram ya, Lombok Barat. oh, Lombok Barat. Kalau Mataram itu daerahnya pegunungan atau mungkin daerah dataran atau persawahan atau seperti apa? Oh, ada dataran, ada daerah pegunungan, ada namanya daerah wisata, Mas. Pantai juga ada. Pantai Wah, lengkap banget berarti ya. lengkap. Berarti di Mataram itu indah banget. Di Mataram ya kotanya, pusat kotanya kalau di Mataram. Mungkin kalau daerah wisatanya daerah Singgigi, Gili Trawangan sama Gunung Rinjani gitu. Luar biasa ya. Jadi anak-anak Jati Bola juga banyak yang udah sampai sana. Kita ada backpacker ya kan. Dan ada juga pendaki-pendaki gunung dari Jati Bola ini. Oke, Chandra mau tanya nih. Ini kapan sih dari sana berangkatnya? Saya dari Lombok mulai tanggal 10 Desember. 10 Desember ya. 10 Desember. Luar biasa ya, sampai 10 Desember dari Lombok nih. Dari Lombok. Pertama kota yang mana yang dituju? Kita transit ke Jakarta, terus langsung ke Medan. Oh gitu. Jadi biasanya kita dari daerah-daerah itu berkumpul di Jakarta di Masjid Jami Kebun Jeruk. Oh gitu. Nah, dari Masjid Kebun Jeruk lah nanti kita mau Diarahkan kemana? luar biasa ya. Berarti dari daerah ke Jakarta pusatnya di Kebun Jeruk itu. Pusat Indonesia di Kebun Jeruk. Luar biasa, pusat Indonesia di Kebun Jeruk. Dan kemudian dari sana diarahkan ke mana-mana gitu ya. Luar biasa. Nah kemudian ini kalau boleh tahu nih, ini kan berapa bulan rencananya nih Mas? Dakwahnya keliling Indonesia. Mungkin sekitar 8 bulan lah, Mas. 8 bulan? Iya. Luar biasa ya. Ini kalau boleh tahu persiapannya apa aja ya? Persiapannya ya sebelum berangkat itu mungkin ya ada musyawarah dengan keluarga kita kan. Iya. Kayak macam saya ini dengan istri, dengan anak, dengan mertua gitu. Nah itu berapa bekal yang mau dibawa, berapa bekal yang mau ditinggalkan. Terus juga ada musyawarah dengan teman-teman satu masjid gitu kan. Iya. Nanti disitulah kita bisa tahu berapa lama, berapa masa kita bisa berangkat. Oh gitu. Tergantung niat juga. Nah ini rencananya, katanya kan modalnya dari sendiri ya? Iya. Nah, itu selama 8 bulan itu modalnya kalau tahu berapa ya untuk berdakwah? Kalau saya siapkan paling 6 juta ya. 6 juta ya? Dan dibawa gitu. Oh gitu, luar biasa ya. Sebelumnya itu sudah punya teman-teman dari Jakarta, dari mana-mana, udah ada belum? Ya namanya kita Jemaah Tabligh ini setiap orang yang udah ambil usaha dakwah ini udah jadi kayak saudara gitu. Oh gitu. Jadi misalnya nih masnya ke kampung Jati Bola ini, ya kan? Terus ke Masjid Mushola Al-Falah, ya kan? Kemudian tinggal menetap di sini. Itu langsung orang-orang yang terdekat dari sini yang dari Jamaah Tabligh itu pada merapat ke sini. Iya. Oh gitu. Siapa aja tuh yang kenal Mas, yang orang-orang Bekasi? Boleh disebutin namanya? Ya macam ada Bang Oman ya kan. Iya, Bang Oman. Ini dari mana? Ini dari NTT, saudara kita. Namanya siapa? Bang Muslim. Bang Muslim dari NTT. Ternate ya? Ternate. Luar biasa. Kalau yang pakai rompi merah? Dari mana? Bang Dwi? Dari mana? Dari Tangsel, Tambun Selatan. Tambun Selatan ya? Oh berarti sahabat beliau yang ada di Bekasi ya? Luar biasa ya. Kalau ini Jawara ini dari mana? Ini dari sama Ternate juga. Ternate juga? Mana? Bapak siapa namanya? Berkuda. Iqbal.
Bapak Iqbal. Kalau beliau? Saya dari Labang Sari, Labang Sari. Labang Sari itu di mana? dekat Grand Wisata itu. Oh gitu. Cuma di kampungnya. Berarti Bekasi ya? Luar biasa ya. Berarti kalau ditanya orang, dari mana? Dari Grand Wisata. Di mana di kampungnya gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Semangat luar biasa, bersyukur ya. Jembatan Oh gitu. Ya luar biasa ya. Jadi pokoknya teman-teman, jadi banyak saudara ya selama dalam perjalanan itu ya. Alhamdulillah selama kita bersilaturahmi itu kan nambah saudara gitu. Ya. Hanya kita saudara, satu la ilaha illallah ini kita satu sama lain ini ibarat satu tubuh, satu badan. Ya. Inilah namanya saudara muslim, di mana-mana bersaudara. Bukan hanya yang sudah ambil usaha dakwah ini saja, bahkan masyarakat lingkungan masjid yang kita tempati, musola yang kita tempati itu adalah saudara kita semua. Nah, tadi kan yang kita perhatikan ya, jadi dengan kedatangan teman-teman dari jamaah tabligh ini, ternyata bagus juga nih animo masyarakat untuk sholat jamaah nih tadi ya. Jadi biasanya 2 baris pertama jadi lebih dari 2 baris gitu. Jadi luar biasa ya. Dan ada pesan apa sih buat masyarakat nih, Mas? Nah, dari kami saudara kita yang di sini, Ya. agar kita jaga musola kita, masjid kita, karena musola kita, masjid kita ini adalah jantungnya kampung kita. Kalau jantung kampung ini hidup, maka semua kehidupan akan baik. Ibarat di badan ini, Mas. Kalau jantung kita sakit, pasti badan kita ada aja masalahnya. Nah, tapi kalau jantung kita sehat, insya Allah badan yang lain sehat, tidak ada penyakit. Berarti kalau misalnya di kampung kita pengen aman, kampung kita pengen berkah, kampung kita pengen maju ya, masjidnya atau musolanya diramaikan. Iya, betul, Mas. Oke. Luar biasa ya. Berarti musolanya harus banyak program gitu kan. Banyak program. Anak-anak mudanya harus ke musola juga, semuanya ke musola. Luar biasa ya, dari kecil. Kalau boleh tahu nih, masalah di musola ini ada program-program apa nih yang mau diinformasikan, yang mau diberikan kepada musola? Kalau untuk program Dari subuh nih. Nah, kalau untuk program padat kita. Iya. Belum subuh ada tahajud namanya. Jam berapa tuh? Mendoakan tergantung kekuatan masing-masing, berapa dia mau bangun jam 2, jam 3 kan, atau berapa menit sebelum azan subuh. Ini gunanya untuk mendoakan saudara kita. Seluruh saudara kita ini adalah tanggung jawab kita doakan. Terus setelah itu sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah ada tausiah 15 menit, 20 menit tentang pentingnya iman dan amal bekal kita di akhirat nanti. Luar biasa. Terus ada namanya musyawarah, memikirkan bagaimana akhirat saudara-saudara kita. Namanya agama Islam ini bagaimana memikirkan yang lain juga, seperti yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat. Rasulullah dan sahabat ini, padahal masjidnya ini sederhana. Iya benar. Masjidnya atapnya pelepah kurma, lantainya tanah. Tapi dari masjid yang sederhana ini tersebar hidayah ke seluruh alam. Sampailah kita dapat hidayah, dapat Islam di kampung Jati Bulak ini. Nah, inilah. Dan ini kita mau lanjutkan kerja daripada Rasulullah dan sahabat ini. Bagaimana di musola Al-Falah ini juga seperti itu. Insya Allah bangunannya sudah luar biasa. Pikir DKMRT-nya sudah mantap. Anak mudanya digerakkan. Ini bagaimana juga masjid musola kita ini jadi asbab hidayah bagi seluruh alam juga. Bukan hanya di kampung ini, tapi dibagi kampung-kampung yang lain. Lalu ini masnya dapat tugas untuk ke musola Al-Falah ini ya? Ini awalnya gimana ceritanya? Atau mungkin tiba-tiba lewat pada musola ini atau gimana? Kalau soal tempat yang mau kita kunjungi ini biasanya ada saudara kita yang di sini kayak Ustadz tadi, Bang Oman, Bang Dwi, Pak Iwan itu. Nah, beliau lah yang sebagai orang asli sini. Inilah yang mencarikan rute-rute masjid mana, musola mana. Semua ya. Datang kepada pengurus. Tadi yang bilang ke musola Al-Falah aja itu siapa? Yang berdiri? Ya beliau ini. Iya. Assalamualaikum Bang Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oman mau tanya dong, ini kenapa tiba-tiba memilih musola Al-Falah untuk dikunjungi oleh Bang Latif? Jadi kita nih selaku ansor ya. Kalau abang nih yang bergerak namanya muhajirin, Bang. Muhajirin. Jadi kita selaku ansor nih akan kedatangan tamu. Jadi kan musyawarah, Bang. Iya. Ada musyawarah namanya di Masjid Jati Mulia. Di Masjid apa?
Baitul Muslimin. Nah, di Masjid Baitul Muslim kita adakan musyawarah mana masjid yang sudah pernah didatangi, mana masjid yang belum pernah didatangi, seperti itu. Jadi masjid yang belum didatangi ini jadi prioritas. Gimana? Berarti termasuk musola ini belum pernah didatangi ya? Belum pernah dimasuki, belum pernah didatangi karena 40 dari masjid ini 40 ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke belakang, ke depan. Itu semua akan mintakan pertanggungjawaban buat kita semua. Oh, gitu. Apalagi yang sudah ahli masjid, kalau sampai ahli masjidnya ini nggak mau ngajak orang sholat ke masjid, nah maka akan dimintakan pertanggungjawabannya. Iya, Jadi tadi ya. kalau ada orang yang nggak sholat, jadi bukan dia yang salah, tapi kita yang salah karena kita nggak mau ngajak dia sholat ke masjid. Ya. Tapi ketika abang izin ke musola ya, musola itu tanggapannya bagaimana? Ya alhamdulillah di sini Welcome ya. masuk Jati Bulak nih, kita gerak dari Kongaji ya, Kongaji apa tuh? Iya. Ersin, Kongaji Ersin ya, Kongaji Ersin, terus ke masjid yang besar yang ada di sana tuh, Bang siapa? Adiknya Bang Japra ya, adiknya Bang Japra itu kita juga kemarin sudah khusus ke sana. Masya Allah tanggapan warga-warga sini sangat baik, antusias. Subhanallah ya, luar biasa ya. Tentang siar-siar agama nih, ya termasuklah orang-orang kita nih, terutama orang Betawi ya. Orang Betawi khususnya Jakarta, kota Jakarta, Bekasi, kota Bekasi Kabupaten ini tanggapannya sangat luar biasa untuk dakwah ini, karena kerja dakwah ini memang dari dulu, dari eyang-eyang kita, dari zaman Rasulullah, estafetnya nih ke tabiin, ke sahabat, tabiin, sampai kita sekarang ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah yang masuk Islam dan harus bersama-sama berjuang untuk mengajak saudaranya lagi. Nah, Bang, mau tanya nih, ada nggak sih dari Jamaah Tabligh itu program yang spesifik atau mungkin program terbaru atau mungkin program yang mungkin masyarakat ada yang belum mendengar? Itu ada apa nih? Ada boleh diceritakan nih? Nah, jadi kita ini ada namanya program spesial, Bang. Program spesial yang sudah dipikirkan oleh orang tua kita, orang-orang tua dalam dakwah ini, namanya program tunarungu. Jadi setiap misalnya di Jati Bulak sini juga kita mencari kantong-kantong tunarungu, karena tunarungu ini walaupun dia tidak mendengar, dia tidak bisa berbicara, dia harus tahu mana Allah, harus tahu siapa Rasulullah, harus tahu siapa sahabat, harus tahu bacaan sholat. Nah makanya kita ada kerja namanya kerja tunarungu. Apabila di sini ada tunarungu Muslim, nah boleh hubungi saya atau hubungi teman-teman yang ada di sini. Nanti kita sama-sama untuk muzakarah tentang tunarungu ini. Nih Bang Maman, nomor teleponnya boleh disebar nggak nih? Hah? Nomor teleponnya boleh disebar nggak? Oh, saya nggak punya HP. Saya alhamdulillah nggak pakai HP. Oh gitu? Subhanallah ya. Berarti hubungi siapa ya kalau misalnya ada yang orang yang tunarungu gitu? Oh ini Pak Iwan boleh. Oh iya Pak Iwan ya? Hubungi Pak Iwan. Boleh, nomornya berapa ya Pak? Teman-teman, saudara, Iya. atau tetangga, famili kita ada yang mau belajar tunarungu, bahasa isyarat, Iya. Oh iya. belajar agama juga, karena mereka ini juga ada haknya. Oh gitu. Kalau betul nomor teleponnya berapa ya Pak? Nomor HP saya 0812 12 800 600. Tadi Bapak siapa namanya? Iwan. Bapak Iwan. Bapak Iwan sendiri bisa bahasa isyarat tunarungu? Ya kemarin udah belajar. Udah belajar ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya nih Sedikit-sedikit mari bisa. kita bersama-sama makan malam gitu, itu bahasa isyaratnya seperti apa ya? Man, bahasanya Oman yang udah. Oh mana udah bisa? Gimana Mas Man? Jadi ya kalau makan biasa kan. Oh gitu. Tunarungu ini Bang. Jadi ada bahasa Tarsan, ada bahasa sekolah. Kalau bahasa Tarsan ini biasanya dia yang tahu cuma keluarganya aja. Kalau bahasa sekolah kan dia tahu belajar abjad. Biasanya kita pakai abjad yang dua tangan aja. Oh iya. Kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kalau makan cuma gini aja. M, A, K, H, N makan. Oh gitu. Oh gitu. Nggak, kalau Chandra makan yang gini aja kali. Oh gitu ya, berarti bisa dipelajari berarti ya. Sangat mudah, bahasa tunarungu itu sangat mudah. Tapi kalau misalnya nih, ini kan ada hubungannya dengan baca sholat. Bismillahirrahmanirrahim itu gimana ya? Itu ada sendiri. Itu ada seperti tadi tuh A, B, A juga ada A, Ba. Tak, saya agak lupa kayak Iya. Ja. Berarti ada huruf hijaiyah, Ada juga. bahasa isyarat itu ya? Ini ya
Luar biasa ya. Ada ustadznya ya. Ada ustadznya tersendiri. Jadi Subhanallah ya. dakwah ini bukan hanya orang yang bisa mendengar dan bisa berbicara begitu bang, Iya. tapi yang tunarungu pun dia harus dakwah juga, dakwah sesama tunarungu. Jadi Subhanallah. kalau misalnya kayak saya nih, maksudnya misalnya gitu, anak pang atau anak-anak yang di jalan, Hmm. maka itu ada timnya sendiri, ada tim, Oh, gitu. tim jalanan. Untuk yang di kayak di pegawai negeri ada sendiri. Kalau yang ke artis-artis ada sendiri. Kayak misalnya Bang Diri Sulaiman, nah itu dia ke artis-artis bisa, ke bawah bisa. Jadi dakwah ini ke semua golongan. Subhanallah ya. Sampai ke tunarungu, bahkan sampai tunanetra. Subhanallah. Kita datang ke pelosok-pelosok nyari orang-orang tunarungu untuk mengenalkan agama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kesuksesan dunia sementara, akhirat yang selama-lamanya hanya dalam amal agama yang sempurna. Terima kasih Bang Oman ya. Ya luar biasa ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jadi bola. Chandra sudah berada di depan Bang Unyil nih. Iya. Assalamualaikum Bang Unyil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Bang Unyil salah satu warga di Kampung Jatibulak ya. Ya, betul. Nah ini tanggapan Bang Unyil sendiri ketika ada jamaah tabligh hadir di sini, tepatnya di Mushola Al-Falah, seperti apa tanggapannya? Wah, sangat senang sekali sih. Aha. Antusias juga buat warga yang tadinya musola jadi sepi, ibadah jadi rame. Oh gitu, yang biasa misalkan 2 baris itu nambah lagi ya barisannya ya gitu. Alhamdulillah. Oh gitu. Nah kemudian ini katanya ada temen Iya. abang juga ya? Ada, udah temen sekolah sih, udah berapa tahun nggak ketemu, nggak tahu ketemu. Aha. Dulu sempat teman bandel juga, Oh, alhamdulillah gitu. sekarang udah benar. Udah tobat ya? Senang juga ya. Luar saya biasa juga. ya. Siapa namanya? Namanya Oman. Oh Bang Oman. Iya, Bang Oman. Wah luar biasa ya. Jadi paling nggak dengan kehadiran mereka, abang jadi reunian juga ya? Iya, dengan ada teman ceritanya. tadi gitu. Akhirnya jadi cerita yang masa lalu Heeh. bisa diceritakan dan Aha. akhirnya kita menjadi yang lebih baik untuk Oh, itu kedepannya. luar biasa ya. Berarti tadi sempat ada sharing juga ya Iya, sama beliau ya. sharing juga. Luar biasa. Jadi paling nggak kita juga ingin berubah lebih baik lah ya. Iya, dengan adanya kedatangan teman-teman tablik ini Heeh. bisa sedikit membantu warga sini ya, Motivasi lah ya. motivasi untuk lebih Memamurkan giat, musola Al-Falah giat ya. lagi untuk Ibadah ya. ibadah. Subhanallah ya. Apalagi ini udah mau mendekati Ramadan juga ya. Ya, betul betul. Luar biasa ya. Oke, terima kasih Mas Oke, sama-sama. Bang Unyil ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya demikian tadi sambutan salah satu warga kita, Bang Unyil dari Kampung Jatibulak yang tadi beliau juga ternyata kehadiran teman beliau dari Kampung Jatibulak yaitu dari jemaah tablik yaitu Bang Oman. Wah luar biasa ya, berarti sambutan dari warga sini atau mungkin pengurus Mushola Al-Falah baik ya, welcome ya. Oke, jadi di sini nanti berapa hari ya, Bang? Mungkin kami haknya sebagai tamu itu 3 hari mas. 3 hari. 3 hari. Nah setelah ini ke mana nih? Udah ada jadwal kemana? Al-Khairat, Mungkin di Al Khairat. Al-Khairat itu di pondok pesantren. pondok pesantren ya? Jangan di jalan di Ponorogo kali ya? Oh, yang ada Tambun di ya? sini Habib Muhammad. Oh gitu, Subhanallah ya. Tapi Al-Khairat ya. Oke, kemudian nih Bang, mau tanya-tanya lagi. Suka dukanya apa sih Bang kalau misalnya nih jadi anggota jamaah tabligh ini? Kalau suka duka banyak sih mas, kalau kita jabarin panjang ya. Nah, kalau sukanya, masya Allah, sambutan-sambutan warga macam di tempat ini ramah-ramah. Gitu. Setiap silaturahmi ke rumah kita disambut dengan wajah yang berseri-seri. Subhanallah ya. Disuguhin kopi macam-macam. Ya tadi kata Bang Oman, abang kan sebagai seorang muhajirin ya. Muhajirin. Kemudian beliau sebagai kita sebagai ansar ya, luar biasa ya. Jadi kita jadi teringat zamannya hijrah ya. Zaman hijrah. Hijrah yang luar biasa. Jadi bahkan zaman hijrah sama orang-orang kaum muhajirin itu dinikahkan dengan orang kaum ansar. Luar biasa. Kalau kesehariannya di sana apa? Pekerjaannya apa ya? Profesinya apa? Saya sebelumnya driver. Wah, keren banget. Terus setelah pandemi ini terus, beralih ke kuliner.
Ada ucing. Jualan apa ya? Jualan masakan Padang. Oh, jualan masakan Padang. Orang-orang Lombok. Saya aslinya Padang. Oh, asli Padang. Asli Padang, cuman nikah ke Lombok. Aha. Oh gitu. Menetap di Lombok. Berarti saat ini warung Padangnya surprise apa kan? Warung Padangnya buka nggak? Sekarang? Enggak ada warung, cuman pakai kurir aja. Oh gitu, online ini ya? Belum berani kita Luar pandemi. biasa ya. Jadi saat ini masa kesehariannya jualan nasi Padang. Iya. Oh gitu. Oh, no, ya. Tapi yang ditinggalin di rumah aman ya sama ya? Alhamdulillah. Istri juga tinggal sama mertua sementara saya berangkat berdakwah belajar dakwah. Ini awal-awal masa bergabung dengan jamaah tabligh gimana sih? Awal-awal ketemu jamaah tabligh. Ah. Ini Cerita udah dari tahun berapa ya? 2012. 2012. Awalnya gimana? Alhamdulillah waktu itu jemaah datang ke rumah ya kan. Dan kebetulan orang tua juga sudah pernah ikut jemaah ini. Jadi didukunglah sama orang tua untuk ikut jemaah ini. Awalnya sih dikasih orang tua biar semangat aja amal agama gitu. Bahasanya tuh diikrom kita, dimuliakan kita, diajak ke markas kumpulan jemaah tabligh di Padang waktu itu. Nah, itu disambungkan lah dengan teman-teman yang mungkin satu aliran gitu, satu pemikiran gitu, abang-abang itu masya Allah dikasih semangat kita, diceritakan bahwasanya kita di dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Maka untuk di dunia ini kita mencari ke dunia ini sebagai keperluan saja, nah akhirat ini sebagai tujuan hidup kita. Maka untuk mendapatkan akhirat ini nggak cukup dengan sholat saja, dengan zikir saja, dengan ibadah-ibadah lainnya. Tapi dengan kita mendapatkan keridhaan Allah, maka kita akan bisa mendapatkan akhirat. Nah, caranya kita bantu agama. Dengan 3 hari ini maka akan berubah pandangan kita. Tadinya tumpuan ibadah, tujuannya dunia berubah jadi akhirat. Maksudnya akhirat ini lebih penting ternyata. Dan ternyata iya. 3 hari pertama itu kita dikasih bayan nasihat, pengarahan selama 3 hari ini kita Di awal-awal masa masuk jamaah tabligh itu ya? Iya. Yang hari kedua? Hari kedua alhamdulillah mulai masuk terasa hidayah. Cuman ada juga teman-teman yang baru itu nangis-nangis nih. Ketika dengar orang ceramah nangis, azan nangis, bahkan qomat pun nangis. Loh kok saya belum nangis-nangis juga, apa dosa banyak ini kan? Ternyata setelah pulang baru dengar azan zuhur di rumah, meneteslah air mata. Wah, ini panggilan Allah, diberi kekuatan untuk memenuhi panggilan tadi. Ya langsung ketika azan zuhur langsung bergerak untuk ikut ke masjid ya, salat juga. Paling mulai yang sebelumnya mungkin tahu lah main handphone dulu gitu. Iya. Sekarang udah ada panggilan seperti itu udah langsung ya. Iya. Subhanallah ya. Gitu. Luar biasa nih teman-teman, info jadi bolak ya. Jadi memang kalau kita untuk mempelajari Islam jangan setengah-setengah ya. Luar biasa. Ada pesan apa sih buat pemirsa nih? Kalau harapan kita sih kepada Allah, bagaimana saudara-saudara kita juga bisa mencicipi 3 hari yang namanya 3 hari ini, karena betul-betul nikmat terasa. Kehidupan nikmat itu karena datang dari Allah, bukan dari banyaknya harta atau bisa membeli makanan yang enak itu. Tapi kenikmatan hidup itu, kebahagiaan hidup itu ketika kita ngamalkan agama dengan sempurna. Nanti kalau jemaah datang di masjid-masjid kita, mudah-mudahan di kampung-kampung, di masjid-masjid yang lain diterima dengan baik. Dan intinya itu bagaimana masyarakat juga bisa mengambil tugas ini. Tugas ini adalah tugas yang besar. Bagaimana kehidupan kita dunia dan akhirat bersama-sama ini bahagia. Dunia bahagia sementara, akhirat bahagia selama-lamanya. Tadi harapannya ketika masa di hari di sini nih, ketika masa udah pergi gitu, harapannya masjid ini untuk musala ini bisa tetap ramai gitu ya. Bisa tetap ramai. Bahkan seperti tadi ya, ketika ada azan dari musala langsung deh segera wudhu langsung ke musala gitu. Karena memang
kenikmatan mendengarkan adzan itu adalah nikmat ya. Nikmat harus disyukuri dengan disyukuri itu maksudnya dengan kita bergerak menuju ke musala gitu. Mas boleh panggilkan teman Mas yang dari Ternate? Boleh. Coba. Yang mana? Ya. Bapak aja. Ini aja lah. Bentar doang. Terima kasih ya Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi boleh kita coba wawancara lagi. Karena Maju. salah satu jemaah tabligh yang hari ini ternyata datang ke Musala Al-Falah itu jauh banget ya dari Ternate ya Pak? Ya, Bapak siapa namanya? Muslim. Bapak Muslim? Ya, Subhanallah, luar biasa. Ini putranya berapa Pak? 2 orang. 2 orang. Ini di Ternate? Saya Anaknya? belum nikah. Oh, abang belum nikah? Ya, Jomblo? iya. Ini buat teman-teman yang jadi bola, beliau masih jomblo. Jadi kita promosiin sekalian ya. Luar biasa ya. Ini abang niatnya apa ya? Niat apa ya? Dakwah itu ada niat apa nih? Niatnya ingin islah diri begitu, memperbaiki diri. Subhanallah ya. Ingin memperbaiki diri Ya, dengan sendiri. mendekatkan diri kepada Allah ya. Mendekatkan diri, merapatkan diri ke masjid ya. Subhanallah ya. Nah, pengambilannya itu rencananya 8 bulan tuh berkeliling Indonesia. Kalau abang berapa? 4 bulan saja. 4 bulan aja ya. Kalau profesi abang sebagai apa ya? Seharian? Buka mesin fotokopi. Oh, enggak, mesin fotokopi ya. Nah, selama ditinggal ini seperti apa? Tutup atau ada yang Tutup. terusin? Tutup. Oh, tutup ya. Jadi memang fokus untuk ibadah aja ya. Nggak perlu nelpon, nanti ada yang pesen, oh tinggal gitu ya. Ya. Luar biasa, fokus ibadah ya. Ya. Ini modalnya berapa ya? 4 bulan, 4 bulan 5 juta. 5 juta ya. Luar biasa ya. Tapi pernah, sebelumnya pernah keliling di Jawa. Cuman 3 hari aja gitu. 3 4 hari. bulan baru pertama ini. Ini baru pertama yang lama 4 bulan. Tanggapan orang tua, tanggapan saudara bagaimana? Ya, respon lah. Setuju. Respon. Oh gitu ya. Tapi kemungkinan nanti setelah kembalinya dari perjalanan ini ada sesuatu hasil kali ya. Hasil misalnya abang jadi lebih baik lagi gitu, lebih tawadhu lagi, lebih rajin ibadahnya segala macam atau gimana nih? Ya, begitu. Kayaknya kan kita ketika di kampung, ya sholatnya agak ini putus-putus ketika Iya. keluar begini. Pokoknya 5 waktu, sholat sunat, hajat pun juga ya. Subhanallah ya. Ya, Tapi rasanya bahagia kan? ya, bahagia sekali. Subhanallah ya. Nah ini mungkin ada orang-orang yang pernah mengikuti atau pernah berdakwah keliling Indonesia. Nah, pernah nggak ada cerita dari mereka nanti seperti ini atau mungkin abang bertanya kepada mereka atau gimana? Ya, tanya sehingga mereka cerita tentang ya kebahagiaan ini ada pada nilai agama, makanya kita juga ya Iya. merasa begitu, makanya kita ikut. Karena terus terang begitu kita rasakan bahwa kebahagiaan ini ada pada amal agama yang sempurna. Ya, kalau abang kan kalau misalnya di keliling Indonesia dibutuhkan komunikasi ya, komunikasi pendekatan dengan orang lain gitu kan. Itu pendekatannya gimana bang? Ketika bertemu dengan saya lah ya, itu pendekatannya awalnya gimana ya? Biar komunikasi itu antaranya lancar gitu. Kan ya, abang kan ketemu orang nih, tadinya nggak kenal ya, biar akrabnya kayak udah sahabat lah kita ya, udah kayak orang udah ketemu lama nih ya. Itu awalnya gimana bicara kepada orang tuh? Ya, pertama kita taruh kenalan gitu, kenalan. Nah, sekalian kita taruh buktinya kita bilang kita ini dari Ternate, sama berapa orang begitu, berapa bulan. Nah, ketika itu harus kita target jadi tentang ya kalimat la ilaha illallah yang kita dakwakan, kalimat la ilaha illallah, sehingga itu kita ajak ke masjid. Kalau ikut ya, nah ikut pun juga kita ngobrol-ngobrol begini. Dalam kelamaan sudah terbiasa. Ya, Berarti memperkenalkan diri dulu ya. Ya, Kalau saya dari Ternate, ya itu. dari Jamaah Tabligh, kita di sini Ya, datang berapa hari. Ya. berapa hari ingin berdakwah, ingin mengenalkan la ilaha illallah, ingin memotivasi warga juga untuk ikutan sholat di musala gitu ya. Luar biasa ya. Jadi tujuannya baik Bu ya. Ya. Tapi sempat nggak sih ada misalnya nih mendapat sindiran atau apa? Pernah nggak? Tetap ada. Tetap ada ya. Tapi dalam hati apa gimana? Ya, begitu sudah hatinya hancur, tapi hati tapi mukanya Hati hajar juga ya. iris tapi ya. Tapi tetap harus sabar ya. Ya, sabar aja. Di situ mungkin salah satu apa ya ujian dari Allah itu Ya, yang harusnya lebih ya ya. sabar ya.
Luar biasa ya. Emang ada pesan apa nih buat masyarakat Kampung Jatibulan? Ya, pesan saya mudah-mudahan ketika kita kembali dari sini ya masyarakat sini berbondong-bondong melakukan musola ini. Oh, luar biasa ya. Jadi tujuannya mulia sekali ya. Tujuannya tidak hanya 3 hari ini, tapi abang punya tujuan ke depan agar musola ini semakin ramai ya bang. Semakin hangat lah ya. Karena kedatangan abang-abang ini kita jadi lebih bahagia lah, lebih hangat kampung kita juga ya. Apalagi tadi kan diceritakan, jadi kalau misalnya di kampung kita ingin aman, ingin damai, ingin tentram, ingin sukses, ya ingin maju, paling nggak masjid atau musolanya harus makmur juga ya. Luar biasa ya. Bang, terima kasih ya atas wawancaranya hari ini. Sama-sama. Terima kasih bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi wawancara Chandra pada hari ini, info Jatibulan. Kita tadi sudah bertemu dengan teman-teman kita dari Jamaah Tabligh yang hari ini, dan sampai 3 hari besok beliau akan bermukim atau mungkin menjadi musafir di Mushola Al-Falah. Iya, untuk nggak ada salahnya kedepannya memang kita harus sebagai warga Kampung Jatibulan ini selalu memakmurkan masjid ya, atau memakmurkan mushola ini, karena insya Allah ada hal yang akan kita petik atau ada hal yang akan kita raih ya, atau ada hadiah yang Allah berikan nanti ya ketika kita itu memakmurkan mushola atau mungkin masjid. Baik, itu aja untuk hari ini. Chandra Kirana hadir di Info Jatibulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kehadiran Jamaah Tabligh di Mushola Al-Falah Kampung Jatibulan disambut hangat oleh para warga. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.